ribu di sini. Dan ini harga. Pemirsa, rumah kompetensi telah mengundang yang sangat luar biasa terkait tema kita hari ini, bagaimana mendapatkan izin lembaga pelatihan kerja. Sudah hadir Ibu Leni Wilandari dari Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Jakarta Timur, Provinsi khusus DKI Jakarta. Selamat siang Bu Leni. Ya, selamat siang Pak. Ya, oke. Bu Leni, banyak kawan-kawan sahabat aku bertanya, apa sih proses pembinaan LPK khusus DKI Jakarta? Karena provinsi lain tentu agak beda sedikit ya, karena di Jakarta nasional. Monggo Bu, apa kira-kira yang persyaratan utama dan catatan teknis kedua sampai ke proses verifikasi lapangan itu? Nah, perbedaan DKI mungkin dengan wilayah lain, kalau DKI itu memang ada zonasi ya Pak ya. Jadi gimana peruntukan suatu wilayah, memang dia zonasinya apa gitu. Nah, itulah yang menentukan Pak apakah bisa suatu LPK itu dilaksanakan di lokasi tersebut. Itu perbedaan Pak. Yang pertama yang DKI dengan wilayah lain. Sedangkan kalau misalkan lainnya sebenarnya tidak berbeda ya Pak dengan aku ya pasti itu. Jadi untuk wilayah DKI Jakarta, saya menyarankan apabila Bapak Ibu ingin urus perizinan, cobalah datang dulu ke PTSP, misalnya di kecamatan. Datang ke PTSP kecamatan. Iya. Oke, lanjut. Saya kalau di DKI itu zonasi itu adalah semacam gerbang Pak. Jadi kalau zonasinya itu sudah terpenuhi bisa lanjut untuk mengurus yang lain. Tapi sedangkan zonasinya apabila belum bisa, nanti akan disarankan untuk memindahkan lokasinya Pak. Pemirsa, ingat di DKI Jakarta tak ada zonasi. Jadi apa sampaikan Bu Leni tadi, kalau sudah tertutup, ya terpaksa kita harus moving ke tempat yang lain. Itu tentang zonasi, bisa datang ke kantor kecamatan untuk mendapatkan zonasi itu masih terbuka atau proses perizinan. Selanjutnya Bu Leni, apa saja yang persyaratan yang lain setelah zonasi sudah dapat? Apa saja? Ya, pertama tentu saja harus ada legalitas dari APK tersebut, itu yang utama. Jadi APK harus berbadan hukum, dibuktikan dengan adanya akte notaris. Akte notaris. Iya. Terus Bu? Jadi dengan akte notaris dan akte pendirian. Apakah badan hukumnya bisa? Itu seperti PT, seperti CV, ada juga yayasan atau koperasi seperti itu. Itu boleh ya? Ya, itu boleh semua. Yang penting nggak bisa perseorangan, jadi harus ada badan hukumnya. Itu sebenarnya utama Pak. Nah, setelah itu tentu ada sesuai dengan checklist aja. Jadi sekarang ini semua persyaratan di DKI kita mengikuti peraturan pemerintah pusat melalui online, yaitu OSS, namanya One Single Submission. Nah itu bagi bapak-bapak yang ingin mendaftar, pertama tentu saja harus membuat NIB ya Pak. Nomor hidup perusahaan. Iya, nomor hidup perusahaan. Nah, semua ini sama melalui OSS. Nanti setelah sudah terbit NIB, dilanjutkan dengan menginput untuk sertifikat standar. Oh, baru masuk ke standar. Iya. Di dalam standar itu apa saja isinya Bu? Iya. Jadi untuk persyaratannya harus mengupload dokumen-dokumen, diantaranya misalnya pertama adalah dari lokasi tersebut bisa dilihat bentuknya sewa atau milik sendiri. Oh, status gedungnya? Iya, status sewa gedungnya. atau milik sendiri. Jadi pertama adalah kalau misalnya dia sewa, dibuktikan dengan surat sewa. Berapa tahun Bu sewa minimal? Kalau ketentuan kami sih sekarang 5 atau 3 kalau nggak salah. 3 tahun. 3 tahun untuk sewanya. Nah, lalu kalau dia milik sendiri ada sertifikat. Iya, betul. Ada dibuktikan dengan sertifikat. Itu fotokopinya aja di scan. Selain itu juga
persyaratan lainnya tentu adalah company profile-nya ya, aku ya. Jadi company profile itu terdiri pertama dari program pelatihan. ya program pelatihannya apa, lalu ada susunan organisasi, susunan organisasinya, program pelatihan sesuai dengan kompetensi. Lalu setelah itu juga ada untuk instruktur, itu yang paling penting bahwa instruktur itu harus bersertifikasi. BNSP. Kalau bisa memang harus BNSP, BNSP. harus ada kompetensinya gitu. Jadi dia itu ada kompetensi yang sesuai dengan apa yang dia ajar, akan dia latih, harus making dan sesuai. Dilampirkan juga CV dari instruktur tersebut. Jadi kita bisa lihat apakah pengalaman dia gitu. Lalu selain itu untuk lokasinya yang pasti harus memenuhi standar untuk perlengkapannya, untuk fasilitasnya itu harus standar LPK. Jadi ada ruang kelas di tempatnya, ruang administrasi, gitu, ruang menerima tamu gitu, dan juga ruang rapat, ruang parkir itu. Iya, betul. Ruang parkir juga itu juga penting. Jadi yang pasti nanti kami setelah dokumen-dokumen itu dilengkapi, nanti mungkin bisa dicek juga di sistemnya itu sudah ada sih apa sih list apa aja yang harus dilengkapi gitu. Nanti setelah dokumen lengkapi akan diupload ke dalam sistem. Untuk kami di Sudinaker kalau bisa kami diberikan printoutnya nanti. Jadi setelah dokumen di-upload ke sistem, kami akan cek ke lokasi. Kami akan menghubungi si pemohon. Kita akan cek ke lokasi apakah sudah sesuai dari standar fasilitas KPK tersebut. Sudah memenuhi dokumen serta fasilitas yang disediakan. Jadi intinya dua, antara kelengkapan dokumen dan kedua adalah kelengkapan fasilitasnya. Nah, Mbak Misha, sudah paham sekarang kan? Nah, itu persyaratan umumnya ya. Nanti juga ada lengkapi kalau tidak ada ruangan sholat, ruangan apa yang paling penting itu alat pengaman apa ya untuk K3 terus. Jadi sangat luar biasa ini kita kedatangan tamu dari yang terkait masalah proses perizinan dan pelatihan kerja. Nah, pemirsa, hari ini kita luar biasa, kita mendapatkan informasi yang berikut. Bu Eni, terakhir. Ya. Nanti setelah proses administrasi terpenuhi, ada tindakan memverifikasi ke lapangan. Ya, jadi pertama kami tentu cek dulu di sistem apakah dokumennya sudah lengkap. Nah, kedua ini ketika dokumen sudah lengkap, kami akan menghubungi dari pemohon. Nah, nanti kami akan cek ke lokasi. Nah, ini kami juga kalau bisa diberikan printoutnya Pak. Aku jadi untuk dokumen kami ya. Print out ya. Karena kita nanti kita kalau bisa untuk ada dokumen buat di kantor. Kalau perlu ada proses yang lama, izin yang lama ya. Iya, kalau ada izin lama boleh dilakukan. Mungkin ada penambahan program baru dimasukkan juga. Betul. Ya. Terakhir, kalau di BNSP itu kalau aku lihat kan proses mulai dari apresiasi sampai lisensi 63 hari. Nah, kalau di Sudin Jakarta Timur ini berapa hari Bu setelah dikunjungi aplikasi lapangan sampai di proses izin terbit berapa? Ya sebenarnya kalau asal semua persyaratan terpenuhi seperti dokumennya lengkap, karena yang agak lama kan ada proses dokumen yang belum ada, itu mungkin memakan waktu di situ. Tapi kalau waktunya lengkap dan ketika kita setelah kunjungi sudah fasilitasnya lengkap, itu sih paling lama 5 hari. Setelah itu akan kita verifikasi. Jadi diverifikasi di Sudin, lalu ada verifikasi tahap kedua di PTSP kota. Nah dari situ maksimal 5 hari seharusnya Bapak Ibu bisa langsung print aja dokumennya. Keterangannya biasanya kalau belum diverifikasi, belum terverifikasi. Perbedaannya kalau sudah terverifikasi itu bentuknya sertifikat standar. Tapi hasilnya bisa di print out masing ya? Print out masing-masing, sebenarnya itu yang mudah. Kayak KTP kita sekarang iya, masing-masing. sekarang sama itu.
luar biasa pemirsa ya. Jadi izinnya dalam zaman dahulu lagi itu ya, semua sudah digital, semua sudah serba digital, proses sudah online ya. Nanti ada proses ke lapangan. Bu Rini, terima kasih banyak hadir ke podcast kami hari ini. Terima kasih, ini sangat luar biasa bagi kawan-kawan mereka, termasuk kawan-kawan di daerah ini peserta umum ya, yang dari Papua, Kalimantan, Aceh, Padang ya, Lampung, Banten, NTT ya, dan lain sebagainya, seluruh Indonesia, Selido. Inilah peserta umum, ini acuan dari Kemenaker. Nanti kita undang nanti lagi kepada bagaimana mendapatkan akreditasi, nanti akan kita undang dari era. Terima kasih, Bu Rini, sampai jumpa. Ya.